Yang AA perhatikan, izin ya, Bunda mah lebih banyak minta yang Bunda ingin daripada banyak minta ampun. Padahal rumusnya, kalau Bunda udah minta ampun dan Allah ampuni Bunda, jangankan Bunda minta yang lain, Allah sudah tahu keinginan Bunda. Ustadz Hilman, kalau kita mau disebut menang dari Ramadan, kata Nabi, kata para ulama, lihat kehidupannya setelah bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita mau lihat orang itu sukses Ramadannya, jangan hanya lihat ketika bulan Ramadan, tapi lihat kualitas hidupnya setelah bulan suci. Maka wajar bulan setelah Ramadan namanya bulan apa? Syawal, betul? Apa arti Syawal? Syawal itu artinya peningkatan. Tuh 2, 3. Atau bahkan kata para ulama, Syawal itu punya 3 arti. Walaupun sekarang udah masuk Zulqa'dah ya. Nanti kita bahas sedikit ya. Syawal itu ada 3 artinya. Ada berapa? 3. Jadi Syawal itu ada 3 artinya. Tuh, 1, Syawal itu artinya irtafa'a, peningkatan. Apa? Peningkatan. Oke. 2, Syawal itu artinya ibtida'ul khair, permulaan yang baik. Apa artinya? Permulaan yang baik. Coba dicariin spidolnya, habis dua-duanya. Permulaan yang baik. Jadi artinya kalau kita ingin mulai sesuatu yang baik-baik, mulai di bulan apa? Syawal. Dan yang ketiga, Syawal itu artinya istimror, berkelanjutan. Apa? Berkelanjutan, terus menerus. 3 ya. 1, peningkatan. 2, permulaan yang baik. 3, berkelanjutan. Poinnya, kalau Bunda sukses Ramadannya, maka setelah Ramadan hidupnya meningkat, ibadahnya meningkat, ilmunya meningkat, amal solehnya meningkat. Insya Allah itu dikatakan sukses ibadah Ramadannya. Betul? Yang kedua, Syawal itu permulaan yang baik. Jadi kalau Bunda ingin memulai sesuatu yang baik-baik, mulai di bulan, maka semua dimulai dari nol lagi. Iya kan? Termasuk kalau Bunda punya hubungan yang tidak baik, maka mulai di bulan Syawal perbaiki hubungan itu. Betul? Dan yang ketiga, istimror, berkelanjutan. Maksudnya ibadah Ramadan kemarin dilanjutkan dengan ibadah-ibadah yang selanjutnya. Karena orang puasa itu kan ada 2 kategori, sering Ahilman sampaikan. Ada yang puasanya puasa ular, ada yang puasanya puasa ulat. Puasa apa? Ular sama puasa ulat. Ini dua-duanya puasa. Hanya beda ular dengan ulat. Ular mah sebelum puasa namanya ular, ketika puasa namanya ular, setelah puasa pun namanya ular. Namanya masih, yang ganti hanya kulitnya, hanya sisiknya, tapi namanya masih ular. Tapi ada puasa ulat. Ulat mah beda dengan ular. Sebelum puasa namanya ulat, ketika puasa namanya kepompong, setelah puasa namanya kupu-kupu. Berubah tidak? Sebelum puasa orang takut mendekatinya, ketika puasa orang jijik menyentuhnya, tapi setelah puasa orang merindukan kedatangannya. Namanya apa? Kupu-kupu. Ibu kalau di rumah ada kupu-kupu, kita bilangnya mau ada apa? Senang atau enggak? Senang. Sekarang jamaah yang hadir hari ini masuk kategori yang mana puasanya? Ular apa ulat? Ular apa ulat? Maunya ular atau ulat? Jawab, ular apa ulat? Salah. Kita mah puasa manusia. Maknya disuruh kenjeng hilet. Maknya utek-utekan gitu. Kita mah puasa apa?
Manusia AA, maksud AA apa? A mau bilang begini, ulat saja berubah, betul nggak? Ulat saja yang puasanya 1 kali berubah. Pertanyaannya, Bunda Teteh sayang udah berapa kali Ramadan? Betul? Udah berapa kali puasa? Betul? Berubah tidak? Yang di belakang jawab berubah AA. AA tanya, apa yang berubah dari Ramadan tre? Ternyata yang berubah tren outfitnya. Tahun lalu trennya hijau sage. Tahun ini trennya shimmer. Jadi yang berubah teh eta Ustad. Yang berubah teh naon? Apakah nastarnya? Apakah tren outfitnya? Bukan. Kata Quran yang harus berubah apa? La'allakum tattaqun. Gimana caranya setelah ibadah Ramadan kita menjadi orang yang makin bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok Ahilman tanya, kira-kira yang di sini makin bertakwa atau tidak? Benar. Makin bertakwa atau enggak? Sok sekarang dibuka surat Ali Imran ayat 133, 134, 135. Sudah ketemu? Sok perhatikan dengan iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin arduhas samawatu wal ard, dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang ampunan dan surga itu Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan dulu Bunda, yang harus bersegera dalam hidup kita hanya 2. 1, bersegera menjemput ampunan Allah, dan yang kedua bersegera menuju surganya Allah. Yang di sini mau diampuni Allah? Kudu yakin ya, dan kudu mau. Sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah lebih luas dibanding dosa-dosa kita. Bunda dulu banyak dosa, minta ampun sama Allah. Bunda dulu buruk masa lalunya, tutup aib-aib di masa lalu, segera bertaubat, minta ampun kepada Allah. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Maka mohon maaf Bunda Teteh sayang, jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Ada enggak orang yang mohon maaf putus asa dengan ampunan Allah? Ada. Bunda pernah enggak dengar kata-kata begini? Saya mah bukan gak mau ngaji, atuh pelong saya mah da kieu hirup nage. Lihat atuh saya mah da dulunya juga gak baik, gak bener. Gak mungkin saya ngaji. Rek disengserikeun ke orang Ciomas saya ngaji teh. Misalnya ya orang Ciomas misalnya. Rek diketawain sama sekampung saya ngaji. Orang kampung ini tahu bandel saya dulu. Orang kampung ini tahu jeleknya saya dulu. Ada nggak yang suka ngomong gitu? Yang sampai orang tuh putus asa dengan ampunan Allah. Hati-hati. Putus asa dengan ampunan Allah itu dosa. Makanya sering Ahilman pernah sampaikan kalau tidak salah, ada 4 dosa orang yang punya dosa selain dosanya. Catat. Bisi poho deui da. Bunda mah catatan hutang ingat, catatan ilmu mah tingkah mana kadang-kadang. Tulis.
4 dosa orang yang punya dosa selain dosanya. Jadi dosanya udah dosa, tapi selain dosanya juga ada dosa. Ada berapa? 4. 1, merasa tidak punya dosa. Ingat ya, merasa tidak punya dosa itu adalah dosa. Yang kedua, sibuk dengan dosa orang lain. Yang kedua, sibuk dengan dosa orang lain. Maka mohon maaf ya, Bunda, jauhkan sifat untuk senang ngelihat aib orang, jauhkan sifat untuk senang ngeliatin dosa orang. Karena sibuk dengan dosa orang lain itu adalah dosa. Yang ketiga, tidak mau bertaubat dari dosa. Udah tahu salah, udah tahu dosa, udah tahu eta teh maksiat, tapi tidak mau meninggalkannya. Hati-hati, itu adalah dosa. Termasuk mohon maaf Bunda, menunda-nunda taubat, dosa. Contoh, Bunda teh tahu ini tuh nggak boleh, tapi Bunda ngerasa kalem we, dak kene aya keneh waktu gitu. Waktuna aya kene, urangna aya teu. Kan suka ada yang bilang gitu, kita mah nanti aja nutup aurat teh udah usia 50. Betul? Nyampe enggak 50 tahun. Maka taubat jangan dinanti-nanti, nanti keburu mati. Taubat jangan nunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Status hari Kamis. Bunda diajak ngaji, lamun waktuna aya sok berangkat. Bunda diajak taklim, kalau waktunya ada sok berangkat. Belum tentu di waktu yang akan datang masih ada waktu untuk kita. Betul? Maka kalau ngaji mah jangan nunggu waktu luang baru ngaji, tapi luangkan waktu untuk ngaji. Status hari apa itu? Hari Jumat. Jangan nunggu waktu luang untuk ngaji, tapi luangkan waktu untuk nunggu waktu luang mah tuh hese. Betul tidak? Apalagi Bunda di sini kan sibuknya luar binasa. Sibuknya juga luar biasa kan? Sok, mau tanya, Bunda di imah riweuh teu? Sibuk teu? Capek teu? Lelah tidak? Bunda kalau nunggu waktu luang rasanya nggak mungkin ada. Betul nggak? Bahkan menurut mah yang namanya istri mah kerja teh meuni panjang ya. Nggak ada liburnya, betul? Nggak ada cutinya. Pernah nggak Bunda cuti jadi istri? Ayah haroream mau cuti 2 hari jadi istri. Pernah tidak? Pernah nggak Bunda cuti jadi ibu? Nggak bisa. Makanya mohon maaf, jangan pernah merendahkan ibu rumah tangga. Betul? Menurut ibu rumah tangga itu jam kerjanya panjang banget. Betul? Dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Setuju tidak? Bahkan kerjanya sebelum matahari terbit. Betul nggak? Bahkan setelah mata suami terbenam. Jadi pertanyaannya, Bunda teh istri atau sah? Menikah siksa gitu hidup. Tapi itulah yang terjadi, betul? Jangan nunggu waktu luang untuk ngaji, tapi luangkan waktu untuk maka taubat buru-buru, cepat, betul? Dan yang keempat, dosanya orang yang punya dosa selain dosanya apa? Putus asa dengan ampunan Allah. Apa yang keempat? Putus asa dengan ampunan Allah. Ulangi, 4 dosa orang yang punya dosa selain dosanya. 1, merasa tidak punya dosa. Yang kedua,
sibuk dengan dosa orang lain. Yang ketiga, tidak mau bertobat dari dosa. Yang keempat, putus asa dengan ampunan Allah. Maka di ayat ini Allah ngingetin kita, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bersegera menuju ampunan. Bukan hanya itu, wa jannatin, dan bersegera untuk masuk ke dalam surga. Gapai surga. Yang paling menarik, kenapa yang kita minta ampunan dulu baru surga? Ya kan? Kenapa yang kita minta ampunan dulu baru surga? Walaupun di sini kalimatnya ada waw, wawunya wawu atof. Wawu atof itu wawu yang disejarkan. Jadi bukan kemudian, tapi dan. Tapi penempatannya, kenapa ampunan dan surga? Kenapa enggak surga dulu baru ampunan? Ini rumus. Kalau bunda ingin masuk surga, harus apa? Harus diampuni dosanya oleh Allah. Jadi tiket untuk masuk surga itu salah satunya apa? Diampuni dosanya oleh. Pertanyaannya, yang di sini mau masuk surga? Yakin masuk surga? Punya orang dalam di surga. Tah. Iya rumusna. Maksud AA apa? Kita mau masuk surga. Mau atau tidak? Yakin masuk surga tidak? Jawab yakin. Kenapa yakin? Karena kami hamba Allah yang tidak pernah berhenti minta ampun kepada Allah. Maka izin, Bunda Ahilman mau tanya, ketika Bunda doa, lebih banyak minta ampun atau lebih banyak minta solusi dari masalah Bunda? Jangan bohong. Daa juga tahu. Ayo jawab, Bunda selama berdoa lebih banyak minta ampun atau lebih banyak minta keinginan Bunda? Yang AA perhatikan, izin ya, Bunda mah lebih banyak minta yang Bunda ingin daripada banyak minta ampun. Padahal rumusnya, kalau Bunda udah minta ampun dan Allah ampuni Bunda, jangankan Bunda minta yang lain, Allah sudah tahu keinginan Bunda. Berarti kalau ada yang nanya, AA nahanya solusi teh menit datang-datang, AA kenapa ya hajat saya tuh nggak terpenuhi? Cek, boleh jadi terhalang karena masih banyak dosa yang kita lakukan. Betul apa betul? Makanya Bunda perhatikan, kalau AA doa muhasabah paling panjang minta ampunnya. Betul nggak? Kurang lebih hampir 10 menit pertama pasti minta ampun, minta ampun, minta ampun. Betul? Disebutin satu persatu, ya Allah ampuni mata kami, ampuni lisan kami. Sering dengar itu kan? Panjang, kadang Bunda kadoa teh sia Allah teh ngadoa teh ya ira. Meureun imam meureun. Mungkin ada yang bertanya, sia mending enggak beres-beres doa teh. Disebut semua, udah anggota tubuh. Bunda suka merhatiin kan? Mata, lisan, tangan, kaki, perut, kemaluan, terus dihitung. Setelah itu dosa sama orang tua disebutin namanya, betul? Dosa sama pasangan disebutin namanya, dosa sama anak disebutin namanya, betul gak? Disebutin sampai Bunda tuh bingung, sadeui ya Allah itu sama dosa ya Allah. Jadi kadang nangisnya bukan sedih, tapi saking liurna. Ini mah. Tapi Bunda coba sebelum minta yang lain itu kan paling di belakang doang kan? Ya Allah baru nanti berkahi umur kami kan? Tapi di awalnya minta ampun, terus minta ampun. Karena seseorang itu akan diberi oleh Allah apa yang dia minta kalau dia sudah banyak minta ampun sama Allah. Makanya sing banyak istighfar. Betul apa betul? Mengejar ampunan Allah. Bunda tuh datang ngaji, satu minta, pengen diampuni dosa. Karena setiap langkah ngaji itu menghapuskan. Makanya Bunda jangan merasa lelah, jangan merasa capek talim teh. Betul?
datang lebih pagi, ada nggak? Punten, yang depan datang jam berapa ini? 5:30, jam 5, jam 4 ayah. Boga imah teh sih. Jam 4, jam 5 pengen ditanya, ece meni rajin gitu. Bunda jawabnya, dak saya teh dosanya banyak. Kan kalau bahasa orang Sunda mah peperiheun, apa? Naon peperiheun teh nya? Peperiheun teh naonnya? Ya gitulah pokok namanya. Peperiheun waktu muda nggak ada waktu, betul? Betul nggak? Ayeuna udah pensiun, anak udah pada gede, betul nggak? Makanya jangan kaget kenapa yang depan-depan ini terlihat wajahnya agak-agak senior gitu ya. Kenapa? Eta bahasa peperiheun, betul nggak? Dulu mah nggak punya waktu, nggak ada waktu, peperiheun, betul? Sekarang mah ada waktu, betul nggak? Termasuk yang belakang, izin ya. Mungkin bunda teh punya waktu hanya sehari dalam sebulan. Peperiheun mah tiap hari nggak bisa, atuh pas kajian ahilman mah datang, betul nggak? Daripada banyak penasaran, kan suka didengerin kan? Masya Allah. Yang di belakang, kenapa sih? Atuh kan ditanya, kenapa mau datang kajian ahilman? Peperiheun. Kajian yang lain enggak, betul enggak? Atuh minimal mah kajian ahilman teh datang, betul enggak? Daripada selama ini lihatnya mungkin di TV, di sosmed, betul? Sok izin, yang di dalam siapa yang baru ketemu ahilman angkat tangan. Kamana wae ari ucut, kamana wae. Masya Allah. Yang di belakang ada yang baru, ada tidak? Masya Allah, terima kasih. Yang di parkiran mobil juga ada ya? Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang baru ketemu gak kecewa ya. Ternyata AA selucu itu, bukan? Insya ngejar AA datang desek-desekan, betul? Cepet-cepetan, betul? Aplikasi surat Ali Imran 133, bersegera menuju ampunan, bersegera menjemput surganya. Ngacung, angkat tangan, katakan saya, siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surganya surga Firdaus? Siapa yang mau masuk surganya sekeluarga? Siapa yang mau masuk surganya tanpa hisab? Mau? Sekarang? Enggak mau. Ustadz, ada surga yang Allah siapkan, surganya seluas langit dan bumi. Mau enggak? Mau aja, mau banget. Cius? Untuk siapa surga itu? Ujung ayat disebutkan uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti nyambung gak dengan pesan Ramadan tadi? Orang yang sukses Ramadannya, benar hidupnya setelah Ramadan, dan dia menjadi orang yang Bunda nanya, AA, kita teh udah jadi orang bertakwa apa belum? Minta ampun sudah, betul? Mengejar surganya Allah sudah. Apa ciri yang paling melekat dalam diri kita agar kita menjadi orang yang bertakwa? Lanjut ayatnya, surat Ali Imran 134. Ada 3 cirinya. Orang yang disebut bertakwa dan sikapnya akan mengantarkan dia masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan 3. Yang pertama, orang yang bertakwa yang disiapkan surga seluas langit dan bumi, alladzina
yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i. Yang pertama, orang itu adalah orang yang gemar berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ulangi. Jadi orang bertakwa itu menurut surat Ali Imran 133, 134, 135, yang pertama cirinya adalah apa? Gemar berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Kalau dalam bahasa gampangnya, gemar berbagi, gemar memberi, senang nyenengin orang gitu. Senang apa? Nyenengin orang. Bunda sayang, jangan pernah merasa kalau kita berbuat baik gak ada balasannya. Jangan ya. Karena setiap kebaikan pasti ada balasannya, yaitu pasti kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berbuat baik kepada orang yang baik sama kita biasa. Tapi berbuat baik sama orang yang tidak baik sama kita itu baru luar biasa. Berbagi saat lapang biasa, tapi berbagi saat sempit itu luar biasa. Senyum saat bahagia biasa, tapi senyum saat terluka itu baru luar biasa. Bunda teh disakiti tapi tetap keneh bisa seri. Ngeri, sakit, tapi masih bisa tersenyum tertawa saat sakit, itu baru luar. Itulah makna fis-sarra wadh-dharra, dalam lapang maupun sempit. Kita mah kadang-kadang sok milih-milih. Ari pas sedikit tuh. Ari pas lapang baik, ari pas tidak lapang tidak baik. Padahal dalam ayat ini yang ditebelin itu adalah wadh-dharranya, dan ketika sempitnya, ketika hati terlukanya, ketika hati sakitnya, ketika hati pernah dizoliminya, tapi kita masih bisa berbuat baik sama orang yang gak baik. Juara. Betul? Kadang-kadang Bunda memahami silaturahmi itu kan, mohon izin ya, sering di antara kita memahaminya silaturahmi itu menyambungkan kebaikan dengan yang baik dalam hidup kita. Kata para ulama, itu bukan silaturahmi. Jadi kalau ada orang baik ke kita, kita baik ke dia, kata ulama itu bukan hakikat silaturahmi. Itu mah balas kebaikan. Tapi yang disebut hakikat silaturahmi kata para ulama, engkau masih bisa berbuat baik walaupun kepada orang yang tidak baik kepadamu. Mudah apa susah? Susah, karena pahalanya apa? Surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, magic jar, setrikaan. Betul? Bunda bilang barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka sambungkan tali silaturahmi. Semudah itukah panjang umur dan lapang rezeki kalau silaturahmi dimaknai berbuat baik sama yang baik? Betul? Justru silaturahmi itu hakikatnya bisa berbuat baik sama orang yang gak baik sama kita. Gimana caranya kita bisa berbuat baik kepada orang yang gak baik sama kita? Belajar. Mulai hari ini berbuat baiknya bukan karena manusia, tapi berbuat baiknya untuk siapa? Bunda sayang, kalau Bunda masih sakit hati dengan kebaikan yang kita lakukan, tiba-tiba orang gak balas kebaikan itu, berarti selama ini kita masih berbuat baik karena manusia, bukan karena Allah. Maka tolong catat ini, status hari Sabtu. Catat. Jika, ayo sama-sama, jika kita sudah berbuat baik karena Allah, maka
jangan berhenti kebaikan kita karena penilaian manusia. Itu teh nguji, itu teh ujian. Jika kita sudah berbuat baik karena Allah, maka jangan hentikan kebaikan kita karena penilaian manusia. Kalau kita berhenti dengan penilaian manusia, berarti selama ini berbuat baiknya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Betul tidak? Bunda berbuat baik, tapi percuma bunda mah berbuat baik teh. Naon teu diharga. Suka nggak ngomong gitu? Suka nggak? Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Bunda berbuat baik, terus bunda tuh ngerasa kebaikan bunda nggak dihargai, kemudian bunda nggak mau berbuat baik lagi. Ada? Percuma di rumah tangga ini mah udah nggak bisa diselamatkan. Kenapa? Saya sudah jadi istri yang baik, tapi suami tuh nggak pernah ngehargain saya. Udahlah, nggak usah sok terluka gitulah dalam hidup. Bunda pernah belajar dari AA, kita berbuat baik jadi istri karena perintah siapa? Bukan untuk disayang oleh suami. Suami mau sayang silahkan, suami nggak sayang juga maknya. Kita udah baik, udah berbuat baik, udah jadi istri baik, suami tetep baik-baik. Cik atuh mikir, udah orangnya manusia, betul tidak? Tapi bunda jangan ngukur kebaikan bunda untuk ngukur kebaikan suami, karena kebaikan suami itu digerakin oleh siapa? Maka bunda jangan nuntut suami berlebihan, riweuh dan capek, betul nggak? Kadang bunda sering begitu sama suami, ayah teh berubah, ayah kita udah rumah tangga 15 tahun, ayah teh menikil-kil wae. Ayah, coba Ahilman tanya, bunda bilang gitu, suami berubah atau tidak? Yang ada suami jadi bingung, ari bunda kunaon, bunda teh nyeri naon ieu teh, jadi berubah kieu. Bunda nuntut suami nggak berubah, jengkel nggak? Kesel nggak? Hati-hati, jengkel berlebihan, kesel berlebihan salah satu faktor penyebab stroke ringan. Betul. Bunda tuh ngedumel. Bunda udah sewot, udah ngedumel, pengen suami berubah, nggak berubah, jengkel tidak? Kesel tidak? Dipendam, kesel, set, gak, tah. Buat apa? Halo, betul tidak? Bunda makin nuntut, ayah, cek suami teh kamaning udah stroke cicing. Awalnya bunda teh bahagia, awalnya teh bunda senang, karena jengkel berlebihan jadi sakit, betul? Suami makin leluasa. Tah tiba heula atuh stroke teh. Kan jadi gitu. Karunya teh. Maka mohon maaf, sayangi hidupmu besti. Setuju tidak? Sayangi hidupmu besti. Terlalu sayang harimu dihabiskan untuk jengkel kepada manusia yang menyakitimu. Maka berbuat baik bukan untuk manusia, tapi untuk bunda. Jangan stres. Bunda ditanya, "Cek, nah suami berubah?" Baik. Udah urusan dia. Aku mah udah ngingetin, betul? Aku mah udah baik, betul? Aku mah udah memberi yang terbaik, betul? Berubah nggak berubah bukan urusan saya, urusan dia. Tapi dia tuh lihat, saya tuh lihat dia tuh sama yang lain, baik, liar
Bae rek liar pergi rek eureun cek Ahilman oge bahagiakan hatimu beste. Nanti suami juga balas, gua juga bisa. Jadi ujungnya nggak jelas dua-duanya. Maksud begini, Bunda, perhatikan ke depan. Ini rumus nih. Rumah tangga itu rumusnya seperti segitiga. Seperti apa? Puntennya, ini bukan nasehatin yang sudah kolot, bukan ya. Karena ama. Coba yang sudah berumah tangga 30 tahun ada? Sudah 43 tahun, Masya Allah. Suaminya masih sehat kan? Alhamdulillah. Di situ sehat. Tegang gitu. Ayo, yang belum nikah angkat tangan. Yang belum nikah. Yang mau nikah lagi setelah gagal kemarin. Ya, nges. Tidak menerima curhatan itu ya. Lanjut. Sampai mana tadi lupa lagi. Rumah tangga itu filosofinya segitiga. Segitiga itu berarti gini. Ininya Allah. Lihat Bun. Apa ininya? Allah. Ininya suami. Ininya istri. Jadi rumusnya begini. Kalau suaminya mendekat ke Allah, istrinya mendekat ke Allah, maka nanti ketemu titik tengahnya. Betul nggak? Suami berbuat baik ke istri karena Allah. Istri berbuat baik kepada suami karena kalau titik niatnya semua sudah karena Allah, maka nanti ketemu titik cintanya di sini. Berarti kalau Bunda tanya, kenapa rumah tangga kami seolah-olah ada persoalan yang sangat berat? Boleh jadi jawabannya karena keduanya sedang tidak dekat dengan Allah. Atau salah satunya, Bunda ngedeket ke Allah, tapi suami kadiu. Kadang kaditu. Oh kadang kemana-mana jadinya. Pak Belit kan, bundanya makin rajin deketin Allah terus, tapi suaminya kemana-mana. Tapi Bunda jangan kaget, nanti kalau Bunda mendekat ke sini, nanti Allah yang akan melembutkan hati suami yang pergi kemana-mana jadi kadia deui gitu. Maksud begini rumusnya, jangan banyak nuntut suami yang membuat Allahnya pergi dalam hidup kita. Tapi deketin siapa? Biar Allahnya hadir dalam rumah tangga kita. Sekarang Bunda lebih banyak nuntut suami atau lebih banyak mendekat ke Allah? Jangan bohong. Bunda lebih banyak nuntut suami, lupa ngetuk pintunya Allah untuk melembutkan hati. Maksud apa? Kalau berbuat baik ke suami bukan karena suami, tapi harus karena jelas fisarra wa dharra, infak dalam kebaikan. Sama yang dekat baik, sama yang jauh baik. Dan itulah ciri orang yang bertakwa. Dan infak itu Bunda, give the best, beri yang terbaik. Bunda kalau sama keluarga beri yang terbaik. Kalau untuk Allah beri yang terbaik. Kalau dalam hidup beri yang terbaik. Karena setiap kebaikan-kebaikan itu pasti mengantarkan kebaikan. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidha. Ciri yang kedua adalah apa? 2, pandai menahan marah. Apa? Menahan marah. Jadi orang yang bertakwa mah henteu gede ama. Bunda kesel, Bunda disakiti, enggak marah. Karena marah tidak menyelesaikan masalah, justru karena marah jadi menambah. Hati-hati ya. Yang paling seneng kita marah itu siapa? Syaitan. Maka nasihat Nabi apa? La taghdab walakal
jannah, jangan marah bagimu surga. Bunda, jangan marah berlebihan. Orang yang suka marah berlebihan itu ada penyakit namanya darah. Tuh tadi, jengkel berlebihan, stroke. Marah berlebihan, darah tinggi. Jadi semua penyakit ternyata awalnya berbuah dari hati. Maka Ustad, tapi kumaha tuh Ustad geus keheul pisan. Kumaha acarana? Keheul, marah. Ingat, semua yang terjadi pasti atas izin siapa? Allah. Allah tidak mungkin menakdirkan sesuatu kecuali Allah tahu ada yang baik dalam hal itu. Tulis 5 cara mengendalikan amarah. Ada berapa caranya? 5. 1, cara mengendalikan marah, membaca ta'awudz. Membaca apa? Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena marah itu pasti godaan dari syaitan. Karena Allah maunya ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu, jangan marah, justru lembutkan hatimu. 1, baca apa? Ta'awudz. 2, caranya mengambil air wudhu. Kenapa? Syaitan itu tercipta dari api, dan api itu akan padam dengan air. Maka setiap kemarahan yang bersumber dari godaan syaitan, padamkan dengan air wudhu. Lamun temempan kene, mandikan. Iya benar ya mah. Wudhu ya. Masih kene iya ngesesat. Lamun enggak ngancrum ke handap. Basahkan. Jadi basahkan tubuhmu dengan air agar lebih lembut dan tenang hatimu. Betul? Yang ketiga, rubah posisi. Apa? Rubah posisi. Kalau kamu marah sedang berdiri, rubah jadi duduk. Duduk masih marah, rubah dengan kia marah duduk. Marah kan nih berdiri cenah. Lebih kairah tuh aja. Kalau lagi marah berdiri duduk. Duduk masih marah berdiri. Berdiri marah duduk. Sok gemes wae gitu. Kalau masih marah lagi berdiri kemudian berubah jadi duduk. Kalau duduk masih marah berubah jadi berbaring. Tahu? Berbaring teh kumahanya? Gitulah. Kumaha? Iya, maksudnya istirahatkan tubuhmu, tidur, istirahat. Mungkin abis tidur mah nanti marahnya akan lebih besar, ya akan lebih adem karena udah diistirahatkan. Jelas tidak? Lagi berdiri, duduk, lagi duduk, berbaring, alias tidur, istirahat. Yang keempat, nih udah nih, masih kene marah bunda. Udah tidur teh masih kene marah. Ambil wudhu lagi, ambil sajadah, sholat 2 rakaat. Setelah sholat baca Al-Quran. Jadi jangan langsung ketika itu, karena langkahnya pasti akan tidak baik. Jangan bicara kalau sedang marah, pasti yang keluar kata-kata yang buruk. Jangan melakukan sesuatu kalau sedang marah, karena tindakannya pasti buruk. 2. Jelas? Bunda lagi marah, bicara, pasti yang keluar kebun binatang. Betul? Padahal setelah dipikir-pikir, kenapa ya saya ngomong begitu? Sama anak, bunda kesel. Dasar kamu mah anak monyet. Set, bunda langsung, anak monyet. Berarti saya teh ibunya monyet. Eta teh keluar tanpa sadar karena setan yang menggoda, betul? Maka jangan berkata-kata ketika marah sama anak, pasti keluar yang buruk.
Sama suami kesel, tahu gini mas saya tuh nggak nikah sama kamu. Cek suami teh rek jeung saha ting pokoknya jadi liar kan. Udah pasti yang keluar tidak berkualitas kalau sedang marah. Nah mama teh capek ngandung kamu, melahirkan kamu, menyusui kamu, nganterin kamu sekolah. Mama teh capek, kamu teh hargai mama. Kata anak, berapa harganya? Bunda digituin, pusing gak? Pusing. Bukan masalah itu nak, mama teh pengen kamu tuh ngerti. Udah ngerti ma, kamu tuh lihat mama, udah lihat ma. Gak selesai. Kalau sedang marah, yang keluar pasti kata-kata yang tidak berkualitas. Betul? Maka gimana Ustadz? Maksudnya yang kelima, memilih diam ketika marah. Memilih apa? Qul khairon auliyasmut. Bicara yang baik atau diam. Diam itu emas, tapi bicara yang baik itu berlian. Status hari Minggu. Jelas tidak? Maka ingat 5 yang diajarkan oleh Nabi ketika kita sedang marah agar bisa mengendalikan. 1 apa? Membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 2, mengambil air wudhu. 3, merubah posisi. 4, kalau masih marah ambil wudhu, sholat 2 rakaat, baca Quran. Yang kelima, diam. Ada waktu untuk bunda bicara. Kadang butuh diam. Diam. Udah agak tenang baru bunda sampaikan apa yang ingin bunda utarakan. Maka ciri orang bertakwa menahan marah. Bahkan dalam hadis disebutkan, barang siapa yang bisa menahan marah padahal dia bisa marah. Ya, ulangi. Barang siapa yang bisa menahan marah padahal dia punya kemampuan untuk marah, maka ketika nanti hari kiamat dia diberikan pahala boleh memilih apapun yang dia inginkan. Maka belajar untuk tidak mudah marah dengan apapun dalam hidup. Jelas? Nah yang ketiga, ciri orang yang bertakwa itu wal afina anin nas, pandai memaafkan orang lain. Masya Allah. Bunda, saya mau agak lebih dalam ke topik kita hari ini. Membuka hati setelah disakiti. Pernah Ahilman sampaikan, kalau ada yang menyakitimu, sikapnya ada 3. 1, maafkan. 2, doakan. 3, ikhlaskan. Ikhlaskan. Tuh 2, 3. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Langkah pertama agar bunda bisa membuka hati setelah disakiti, belajar apa? Maafkan. Ustadz mah meni gampang ngomong memaafkan teh. Faktanya tak segampang itu Ustadz. Nyanyi wae ieu mah, langsung cepet nyanyi teh. Ustadz Hilman, memaafkan itu akhlak yang baik. Betul? Tulis 5 keistimewaan orang yang pandai memaafkan. Kalau bunda udah dikasih tahu ini masih belum mau memaafkan orang, butuh cara apa lagi yang harus Allah hadirkan agar kita bisa maafkan kesalahan orang? 1, orang yang pandai memaafkan itu diakui sebagai orang bertakwa. Masya Allah. Bunda disebut baik sama orang, seneng gak? Bunda disebut baik sama tetangga, seneng gak? Sekarang bunda disebut baik oleh Allah, senang tidak? Dan ciri orang yang baik, orang bertakwa apa? Pandai memaafkan. 2, orang yang pandai memaafkan itu dicintai oleh Allah. Ya Allah. Bunda mau dicintai Allah. Ketika bunda disakiti oleh manusia, sesungguhnya bunda sedang menghilangkan kebersandaran hati kepada manusia itu. Dan bunda sedang mengembalikan semua kepada siapa? Allah. Jawab, siapa yang tidak akan menyakiti kita? Allah. Siapa yang tidak akan menzolimi kita?
Siapa yang tidak akan mengecewakan kita? Bunda, manusia itu memang punya sifat mudah menyakiti kita. Itu manusia. Maka jangan terlalu berharap kepada manusia. Mulai hari ini mah pensiun berharap ke manusia. Faktanya hati dan ucapan manusia itu mudah berubah. Betul? Kenapa atuh ari bunda teh udah tahu manusia teh gitu? Masih kena we berharap ke manusia. Maka hari ini lepaskan semua perasaan cinta berlebihan kepada manusia. Cukup hanya Allah di hati kita. Betul? Maka ada istilah, Ustadz, kenapa ada orang yang mudah tersakiti? Jawabannya, karena Allah tidak hadir di hati. Yang hadir di hati adalah manusia yang menyakiti. Bunda kalau disakiti, yang diingat Allahnya atau manusianya? Betul? Bunda disakiti sama orang, yang diingat Allahnya atau manusia itunya? Padahal ketika ada yang menyakiti, jangan ingat manusianya, tapi ingat Allah. Allah tidak mungkin mengizinkan ada orang yang nyakitin aku, kecuali Allah tahu dengan orang itu ada kebaikan yang Allah sedang titipkan kepadaku. Apa? Hilang kebersandaran kepada manusia, ganti cukup Allah satu-satunya. Betul? Maka saat manusia menyakitimu, sesungguhnya Allah sedang memelukmu, membelai kepalamu, sedang mencintaimu. Dan disitulah engkau bisa merasakan begitu besarnya cintanya Allah. Pernah gak bunda merasakan begini? Ketika bunda sudah hilang semua rasa sama manusia, tinggal satu, ya Allah, mulai hari ini gimana Allah aja. Bener gak? Dan biasanya syaitan itu akan mendorong kita untuk membalas keburukan orang yang nyakitin kita. Cek setan teh, ece balas. Cek balas. Cek setan teh, ece kamu teh punya harga diri, ce. Balas. Ece kamu teh punya segalanya. Balas. Cek sa eta teh. Kata siapa itu? Setan maunya gitu. Bunda ngebalas. Pertanyaannya, ketika ngebalas, masalah selesai tidak? Yang ada boleh jadi balasan kita pasti lebih besar daripada kesalahan yang dia perbuat. Betul? Makanya ada yang bertanya, "Aa, kalau saya disakiti, saya balas menyakiti, boleh tidak?" Jawab, orang nyakitin kita, kita balas menyakiti dia, boleh tidak? Kata Aa, boleh. Asal syaratnya 2. 1, mohon maaf, bunda hilang pahala. Yang awalnya bunda mau dapat pahala jadi hilang pahala. Betul nggak? Yang awalnya bunda disakiti, kalau bunda maafin, bunda jadi dapat pahala. Gara-gara bunda ngebalas jadi hilang. Yang kedua, mohon maaf, syaratnya balasan yang bunda lakukan harus sama dengan cara dia menyakiti kita. Dia nyakitin kamu 5, kamu balas nyakitin dia 6. Yang dibalas lagi, emangnya gua nggak bisa, gua juga balas. Awalnya urusannya cuma 2 orang, lama-lama melibatkan keluarga, melibatkan orang-orang, semua temannya dihasut, ngajakin orang itu. Dengerinnya si eta mah mulai minta validitas, minta pengakuan dari orang agar orang membenci dia sama-sama. Betul? Makanya bunda, kalau bunda diajakin sama orang untuk membenci kelakuan orang, boleh jadi itu adalah cara setan juga menggoda bunda. Jadi gimana Ustadz? Udah gak ada cara lain, maafin. Maafin. Kalau bunda bisa maafin, berarti bunda lagi dicintai sama siapa? Ya Allah, ndak apa-apa hamba ridho dia yang nyakitin saya. Boleh jadi ini adalah caramu membuatku makin kembali kepadamu ya Allah, makin dekat lagi denganmu ya Allah. Jelas atau tidak? Jelas tidak? 1, orang yang pandai memaafkan diakui sebagai apa? Orang bertakwa. 2, orang yang pandai memaafkan dicintai oleh Allah. 3, orang yang pandai memaafkan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bunda sayang, makin bunda mudah memaafkan kesalahan orang lain,
maka makin mudah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Makin mudah memaafkan kesalahan orang lain, maka makin mudah juga Allah memaafkan dosa-dosa kita. Jelas atau tidak? Yang keempat, orang yang pandai memaafkan itu dijanjikan istana di surga. Istananya seluas langit dan bumi. Ada nggak ayatnya? Ada. Ustadz, sebesar itu ya pahalanya? Iya. Sebesar itu juga kelapangan hatimu untuk memaafkan kesalahan orang yang menyakitimu. Memaafkan tuh emang gak mudah, Bunda. Ustadz juga merasakan yang sama. Hese memaafkan teh. Betul gak? Ada yang bilang gini, Ustadz, udahlah sekarang gini aja. Bisa memaafkan tapi belum bisa melupakan. Boleh tidak? Ulangi. Bisa memaafkan, belum bisa melupakan. Boleh tidak? Boleh. Jawab, boleh tidak? Boleh. Kata siapa? Jawabannya, boleh memaafkan, belum bisa melupakan. Bisa memaafkan, belum bisa melupakan. Boleh atau tidak? Jawabannya, boleh. Kenapa? Karena memaafkan dan melupakan itu beda. Tidak sama. Betul? Di mana bedanya? Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada yang menyakitimu. Sama atau beda? Beda. Memaafkan letaknya di hati, melupakan letaknya di pikiran. Maka ada bahasa begini, Ustadz, aku sudah maafin si Ustadz, tapi kesalahan dia nggak bisa saya lupakan. Nggak apa-apa. Berarti Bunda manusia. Karena manusia di antara cirinya apa? Susah melupakan. Betul nggak? Ditambah Bunda perempuan. Perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Maka ada pertanyaan, kenapa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati? Kenapa perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas? Kenapa perempuan tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah? Jawabannya, perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas karena hadirnya bukan sekedar untuk disanjung dan dipuja. Perempuan tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah karena hadirnya bukan untuk dihinakan dan direndahkan. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati karena posisinya untuk dicintai dan dihormati. Uhuy itu spontan, uhuy mah. Uhuy. Maka Ustadz Hilman, orang yang memaafkan dijanjikan apa? Surga. Untuk semua yang pernah disakiti, belajar untuk apa? Memaafkan. Orang bertakwa, betul? Dicintai Allah, betul? Apalagi? Diampuni dosa, betul? Dijanjikan surga, betul? Dan yang kelima terakhir, orang yang pandai memaafkan ditenangkan hatinya. Masya Allah. Dan biasanya kalau Bunda belum bisa memaafkan, agak sulit mendapatkan ketenangan. Karena setiap saat mikirin orang yang nyakitin kita. Si eta keur naon, si eta keur naon. Dan yang kadang tambah sakit, orang yang nyakitin kita kok rasanya lebih bahagia dibanding kita. Hayang nama ya Allah, hayang nama si eta teh. Tapi kan gimana caranya? Biarkan Allah yang membalas semua kezaliman yang dia lakukan. Maka lanjut 135, perhatikan ayatnya. Masya Allah. Walladzina, dan orang-orang
idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, zakarullaha fastaghfaru lidunubihim, maka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Ingat, Bunda, maafin orang bukan berarti urusan dia sama kita selesai. Belum. Selama dia tidak bertaubat ke Allah, selama dia tidak memperbaiki dirinya kepada Allah, termasuk dia menyambung kebaikan dengan kita, belum tentu urusan dia sama kita selesai. Maka bunda yang memaafkan jangan merasa lemah. Bunda yang memaafkan jangan merasa kalah. Jangan. Kan suka begitu kadang-kadang kita mikirnya, enak banget dia teh, udah nyakitin kita, udah menggores luka di hati kita, terus aku harus maafin dia. Harus. Sorry. Harus. Kan bunda sering begitu kan? Dia udah nyakitin saya, udah zolimin saya, udah ngecewain saya, terus AA bilang saya harus maafin dia. Harus gitu. Harus gitu. Bunda jangan merasa kalah, jangan merasa lemah ketika bunda memaafkan kesalahan orang. Karena hakikatnya bunda itu menang. Menang di hadapan siapa? Allah. Dan ingat, orang yang sudah dimaafkan bukan berarti urusanmu selesai dengan orang yang memaafkanmu. Ketika engkau tidak bertobat ke Allah, belum selesai. Ketika engkau tidak memperbaiki diri, belum selesai. Justru memaafkan itu hanya menyelesaikan sikap kita yang baik kepada orang itu dengan memaafkan. Setelah itu ya silahkan. Makanya ada istilah begini, boleh nggak? Udah maafin, belum bisa melupakan, terus mulai hari ini saya mau jaga jarak sama dia, nggak kontakkan lagi, keluar grup dari dia. Saya tuh melepas semua tentang dia. Boleh atau tidak? Kata siapa? Jawabannya boleh. Kenapa Ustadz? Caramu menjaga jarak dengan orang yang menyakitimu bukan memutuskan silaturahmi, tapi engkau sedang mengobati hati agar tidak tersakiti yang kedua kali. Jadi bunda lepas dulu, pergi dulu. Bukan aku tak mencintaimu, bukan aku tuh bukan, tapi aku tahu kalau bersama terus gitu loh, akan banyak hati-hati yang tersakiti lagi gitu loh. Makanya kita pergi gitu. Jelas tidak? Bunda kalau makin inget dia, liatin foto dia, inget lagi lukanya, betul nggak? Inget WA-nya sama dia, inget lagi lukanya, inget lagi sakitnya. Mau kapan sembuhnya, betul nggak? Makanya ingat, kalau bunda ngeblok orang, boleh nggak? Bunda nggak mau komen-komen lagi, boleh nggak? Jaga jarak sama dia, boleh nggak? Keluar grup dari dia, boleh nggak? Boleh, karena Ustadz kalau makin bareng terus makin sakit hati ini. Tapi ingat, meninggalkan dia bukan karena benci, meninggalkan dia justru karena cinta. Kalau kita makin bersama, makin banyak dosa di antara kita. Aku tuh pergi ninggalin dia bukan karena gak cinta, tapi karena aku tahu kalau kita masing-masing setelah kita mendamaikan hati bisa lebih baik keadaannya. Jelas tidak? Makanya bukan karena benci, bukan saya mah gak mau ketemu lagi jeung jelema et. Jelema et gak mau Bunda, makin bunda gak mau ketemu lagi dengan jelema eta, ku Allah dipertemukan jeung jelema eta. Aya we carana teh kitu. Betul tidak? Makanya ada istilah, jangan berusaha melupakan, berusaha saja memaafkan.
Karena faktanya makin berusaha melupakan bukan tambah lupa, tapi malah tambah. Jelas tidak? Catat ya. Dalam hidup ini kita manusia hanya akan ketemu dengan 4 hal. Berapa? 4 hal. Dan pasti 4 hal. Yang pertama, dalam hidup setiap manusia pasti dikasih nikmat. Dikasih apa? Ulangi. Yang pertama, dalam hidup kita semua manusia pasti dikasih nikmat. Pertanyaannya, bersyukur atau tidak? Jelas? Yang kedua, dalam hidup setiap manusia pasti dikasih sedikit ujian. Ujian itu jumlahnya sedikit, nikmat jumlahnya jangan ketukar. Setiap manusia dalam hidup pasti dikasih sedikit ujian. Pertanyaannya, bersabar atau tidak? Jelas? Dikasih nikmat, pertanyaannya syukur atau tidak? Dikasih ujian, pertanyaannya sabar atau tidak? Yang ketiga, dalam hidup setiap manusia pasti beramal, pasti beribadah. Pertanyaannya, ikhlas atau tidak? Jelas? Yang keempat, setiap manusia dalam hidup pasti berbuat dosa. Pertanyaannya, taubat atau tidak? Berarti kalau ada yang tidak bahagia, pasti kurang syukur, kurang sabar, kurang ikhlas, kurang taubat. Kalau dikumpulin kurang ajar. Dah. Berarti kalau mau bahagia, perbanyak syukur, perbanyak, pasti bahagia. Banyak komen, gak bahagia. Banyak bicara, tidak bahagia. Banyak berbuat yang tidak penting, gak bahagia. Banyak pamer, gak bahagia. Banyak flexing, gak bahagia. Yang bahagia itu hanya 4. Banyak syukur, banyak sabar, banyak ikhlas, banyak taubat. Jelas tidak? Kalau tidak bahagia berarti kurang syukur, kurang sabar, kurang taubat. Kalau dikumpulin, maka lihat lanjut. Siapa yang berbuat keji, berbuat zolim, langsung dia ingat ke Allah, minta ampun atas dosa-dosanya. Perhatikan, wa may yaghfirud dzunuba illallah. Masya Allah. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosamu selain walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Jadi nih. Kalau kita pernah buat salah, segera minta ampun kepada siapa? Bertobat sama siapa? Jelas kan? Setelah itu yakin Allah ampuni kita. Sama orangnya minta maaf, sama Allahnya minta ampun. Setelah itu berhenti, tidak meneruskan perbuatan yang buruk itu dengan orang lain. Ibaratnya berhenti sejenak, menjaga jarak dengan kebaikan-kebaikan untuk melembutkan hati di antara keduanya. Jelas? Bab hati disakiti berarti ini ujian kan? Udah, sabar. Betul? Berbuat baik lagi, ikhlas. Kalau kita punya dosa, taubat. Diputer-puter, pasti ketemunya di situ. Dan inilah ilmu hidup. Mudah-mudahan Bunda bisa mengamalkannya. Pertanyaannya, AA, gimana biar banyak syukur? Gimana biar banyak sabar? Gimana biar banyak ikhlas? Gimana biar banyak tobat? Kita akan ketemu di kajian As-Sakinah yang selanjutnya. Itulah yang kita bahas di kajian As-Sakinah. Semua tentang hati, semua tentang hidup.
agar Bunda bisa menjalani hidup dengan penuh kebaikan.